Selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word. Nah, tutorial ini bisa Anda gunakan untuk membuat daftar isi pada laporan seperti skripsi atau tesis atau semacamnya. Nah, misalkan sebagai contoh seperti ini daftar isi yang ada, misalkan daftar isi yang memuat ada halaman judul, daftar isi, bab 1, 2, dan seterusnya sampai daftar pustaka, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana membuat daftar isi otomatis? Mari kita mulai. Pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word yang baru, File New, oke, blank dokumen. Nah, oke, di awal kita atur terlebih dahulu eh, apa halaman dari Microsoft tersebut. Baik, kita atur dengan memilih di tab layout berikut ini. Baik, baik. Nah, ini merupakan new dokumen, dokumen baru dari Microsoft Word. Kemudian kita atur lebih dahulu layoutnya, layout, kemudian kita pilih page setup. Nah, kita bisa mengatur marginnya, misalkan kita pilih 4 untuk atas, untuk kiri juga 4 cm, bawah 3, dan di kanan 3. Kemudian kita pilih kertasnya, ukuran A4, oke, klik oke. Baik, kemudian kita bisa atur spasinya, 1,5 spasi misalkan, kemudian afternya 6 poin, before-nya 0, kemudian oke. Dan kita juga bisa atur font dari dokumen ini, akan kita gunakan Times New Roman ukuran 12. Oke. Nah, untuk membuat daftar isi, contoh di sini mungkin kita hanya simpel saja. Jadi ada halaman judul, kemudian daftar isi, bab 1, bab 2, dan daftar pustaka. Mungkin itu saja yang biar memudahkan. Kita langsung saja kita atur di tengah, kemudian kita bisa buat halaman judul. Kita anggap ini adalah cover dari laporan kita ya. Kemudian kita menuju halaman selanjutnya, kita enter. Kemudian di halaman selanjutnya kita tulis daftar isi. Oke. Selanjutnya, di halaman selanjutnya kita bisa menulis bab 1 pendahuluan. Kita bisa tulis pendahuluan saja, tidak perlu bab. Oke. Kemudian di halaman selanjutnya bab 2. Bab 2 kita anggap kajian pustaka ya. Oke. Nah, bab hanya 2 saja. Kemudian terakhir kita tulis daftar pustaka. Baik. Nah, sebelum kita berlanjutkan, yang perlu kita perhatikan adalah apabila kita membuat daftar isi, maka daftar isi otomatis, maka yang perlu kita atur adalah judul-judul ini, seperti di halaman judul ini, itu harus pengaturannya menggunakan heading ya, heading seperti ini di menu style. Oke. Nah, heading-heading ini bisa kita atur terlebih dahulu untuk menyesuaikan misalkan font, warna, dan sebagainya. Nah, untuk halaman judul, kemudian daftar isi, kita bisa menggunakan heading title yang ini. Kemudian untuk bab 1, bab 2, dan seterusnya, kita bisa menggunakan untuk bab itu adalah heading 1, sedangkan untuk subbab menggunakan heading 2, dan sub-subbab menggunakan heading 3. Oke, kita mulai saja. Kita klik kanan di heading title ini. Nah, keluar seperti ini. Kita klik modify.
Nah, kita bisa atur warnanya, warna hitam, warna fontnya, kemudian jenis fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12, letaknya di tengah, center. Nah, kemudian kita bisa pilih ini, di format, kita bisa mengatur banyak hal. Salah satunya paragraf. Nah, kita bisa mengatur paragrafnya, spasinya 1,5. Misalkan untuk judul kita atur before dan afternya adalah 12 poin. Kita klik OK dan OK. Nah, selanjutnya kita blok halaman judul dan kita klik langsung title. Oh, ada kurang satu lagi. Kita bisa modify bold. Oke, bold sehingga semua ininya menjadi bold. Nah, maka dari itu halaman judul ini sudah mengikuti format dari heading title. Selanjutnya, daftar isi juga kita bisa blok, kemudian klik heading title sehingga dia mengikuti format dari heading title. Nah, untuk bab 1, kita menggunakan heading 1. Nah, untuk ini kita bisa membuat penomoran bab 1 dengan manual, seperti tadi mengetik bab 1 seperti ini, atau kita dengan menggunakan penomoran otomatis. Bagaimana caranya? Klik di heading 1, klik kanan, kemudian modify, kita pilih warna fontnya hitam, Times New Roman, ukurannya 12, bold, posisinya di tengah, kemudian kita bisa atur formatnya dengan klik paragraf, 1,5 line before after 12 poin, seperti ini, klik OK. Nah, kemudian untuk menentukan penomoran, kita bisa pilih numbering, yang ini. Nah, untuk judul bab kita bisa pilih ini, sehingga otomatis nanti setiap heading 1, maka dia nomor babnya akan berurut. Nanti kita lihat seperti apa. Kita pilih bab 1 ini, kemudian penomorannya, kemudian klik OK, dan OK. Nah, blok kata pendahuluan dan klik heading 1. Otomatis dia akan muncul sebagai bab 1 pendahuluan. Kemudian di bab 2, kajian pustaka, kita blok kajian pustaka. Langsung kita klik heading 1 sehingga dia otomatis menjadi bab 2. Nah, kemudian terakhir daftar pustaka, ini juga sama dengan halaman judul dan daftar isi, dia menggunakan heading title. Oke. Nah, kita sudah mengisi judul bab. Selanjutnya kita coba untuk mengisi judul subbab. Misalkan untuk bab 1 ada 2 subbab, yaitu 1.1 dan 1.2. Kita langsung saja ya. Misalkan 1.1 adalah latar belakang. Kemudian 1.2 misalkan rumusan masalah, misalkan seperti itu. Nah, untuk subbab kita menggunakan heading 2. Nah, di sini kita bisa modify heading 2 terlebih dahulu. Klik kanan heading 2, modify, kita pilih fontnya warnanya hitam, bold, kemudian ukurannya 12, fontnya Times New Roman. Nah, kemudian kita pilih paragrafnya, misalkan 1,5 line, misalkan before-nya 0, after-nya 6, misalkan ya. Oke, kita klik Oke, dan Oke. Nah, karena heading 2 ini tidak kita atur penomorannya, maka jika kita blok di sini, dan kita klik heading 2, otomatis dia tidak akan menggunakan. Oleh karena itu, kita langsung ketik manual saja, 1.1 spasi. Nah, jika dia tidak muncul penomoran otomatis, kita bisa klik numbering di grup paragraf ini. Ada numbering di sini. Nah, klik saja, klik. Nah, dia otomatis menjadi nomor otomatis. Kita bisa atur indennya, menggeser ke sini misalkan. Oke. Kemudian untuk 1.2 kita blok. Klik heading 2. Kemudian kita bisa isi dengan penomoran. Nah, otomatis dia akan menjadi 1.2. Selanjutnya,
Untuk bab kajian pustaka, kita misalkan bab 2.1 adalah tentang misalkan tarif air minum ya. Kemudian untuk 2.2 itu adalah misalkan kesediaan membayar air minum misalkan seperti itu. Nah, kita klik ini, kemudian klik heading 2. Oke. Kemudian kita hapus dulu 2.1-nya. Kita klik penomorannya. Nah, misalkan seperti ini tidak sesuai, kita backspace saja. Kita kembalikan ke posisinya semula. Kita ketik ulang 2.1 spasi. Nah, otomatis dia akan menjadi nomor otomatis. Kita atur indennya. Oke. Nah, kemudian untuk yang 2.2, kita klik heading 2. Nah, kita klik nomoran otomatis. Nah, ternyata berubah. Oke, kita ulang lagi berarti. Nah, 2.1. Oke. Dan ini adalah 2.2. Oke, sudah otomatis. Nah, oke. Oke, semua judul bab dan subbab sudah ada. Selanjutnya, tahap selanjutnya, kita akan membuat nomor halaman terlebih dahulu. Karena di daftar isi, ada judul dan ada nomor halaman. Nah, kita tempatkan kursor di bawah sini, di halaman pertama. Klik 2 kali di footer ini, sehingga akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul tab design dan ada menu page number. Nah, klik kemudian menu page number. Kita pilih misalkan penomoran halaman yang di pojok kanan bawah. Nah, kita sorot bottom of page. Kita pilih plain number 3 seperti ini. Klik, nah, sehingga akan muncul penomoran halaman. Untuk nomor halaman pada halaman judul, kemudian halaman daftar isi, dia menggunakan angka Romawi. Angka I1 dan I2 dan seterusnya. Seperti itu. Maka itu kita perlu atur. Blok terlebih dahulu nomor halaman ini. Klik menu page number. Kemudian pilih format page number. Nah, di number format, kita pilih huruf I1, I2, dan seterusnya, format number ini. Kemudian kita klik OK. Sehingga dia otomatis menjadi penomoran halaman seperti ini. Kita bisa atur fontnya di tab Home. Kemudian pilih Times New Roman. Ukuran 12. Nah, otomatis. Nah, tapi permasalahannya sekarang, penomoran halaman ini berlaku untuk seluruh halaman, termasuk di bab 1, bab 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk bab 1, bab 2, dan yang lainnya, nomor halamannya menggunakan nomor angka 1, 2, dan seterusnya. Sehingga bagaimana cara kita mengaturnya? Terlebih dahulu kita keluar dulu dari header footer. Kita klik tab design, pilih close header and footer ini. Oke. Kemudian, nah, kita arahkan kursor di bab 1. Nah, kita harus membuat halaman bab 1 ini menjadi halaman selanjutnya dari halaman sebelumnya ya, yaitu daftar isi kalau di sini. Kita tempatkan kursor di pendahuluan, klik tab layout, pilih menu breaks yang ada di sini, kemudian klik next page. Nah, oke, kita kembalikan dulu ini halaman sebelumnya. Oke. Nah, oleh karena itu maka bab 1 ini sudah menjadi halaman selanjutnya, sehingga kita bisa ubah nomor halamannya tidak mengikuti dari halaman sebelumnya. Kita klik 2 kali di halaman ini, page number, kemudian di tab design kita pilih page number, format page number, dan kita pilih nomor 123, start at nomor 1. Sehingga tidak mengikuti dari nomor halaman sebelumnya. Nah,
otomatis dia akan menjadi nomor 1 mulai dari awal dan setelahnya juga 2 dan 3. Kita bisa close, header, dan footer. Oke. Nah, karena nomor halaman sudah ada, maka kita sudah bisa mencantumkan daftar isi secara otomatis. Bagaimana caranya? Kita letakkan terlebih dahulu kursor di daftar isi, kemudian klik tab References ini. Oke. Nah, di sini ada Table of Content. Nah, kita secara otomatis kita bisa pilih ada built-in tabel of content seperti ini atau daftar isi yang sudah terformat. Tapi yang tercantum di sini adalah heading 1, 2, dan 3. Sementara tadi kita menggunakan heading lain, yaitu title. Nah, oleh karena itu, kita perlu klik Custom Table of Content. Seperti ini. Nah, sehingga akan muncul format seperti ini. Kita pilih Option. Kita stylenya, kita pilih juga Style Title. Nah, ini. Kita klik di sini. TOC levelnya kita ketik angka 1 yang artinya heading title ini akan satu level dengan heading 1. Jadi letaknya satu level dengan heading 1. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini. Halaman judul, halaman daftar isi, bab 1, 1.1, 1.2, dan seterusnya. Nah, kita bisa atur font dari daftar isi ini dengan memblok semuanya. Kita blok dulu. Kemudian kita bisa atur fontnya, ukurannya, misalkan 12, dan spasinya, misalkan kita gunakan 1,5 line, dan afternya 6 poin. Nah, jadinya akan seperti ini. Baik, demikian tutorial untuk membuat daftar isi secara otomatis. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.